Halo sobat budaya di seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto dalam acara Sambang Konco Putehi. Sobat budaya, kali ini saya mau menyambangi salah satu pemain wayang putih berasal dari kota Sidoarjo, adalah saudara Ringo. Seperti apa obrolan santai saya dengan saudara Ringo? Terus ikuti video ini, dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share channel ini agar kita tetap bersemangat dan semoga. Halo sobat budaya di seluruh Nusantara. Sekarang saya sudah bersama ini teman sahabat saya, sesama pemain wayang putih, saudara Ringo dari kota Sidoarjo. Dan bisa saya ceritakan sedikit sobat budaya bahwa saudara Ringo ini masih putra nomor 3 ya. Nomor 4. Oh, nomor 4 dari Bapak Subur sebagai senior juga dalang wayang putih dari kota Sidoarjo. Nanti kita akan juga menyambangi Pak Subur bersama Alpian juga ya dari Sidoarjo, biar nanti program Sambang Konco Putehi perwakilan dari Museum Gubuk Wayang bisa menyambangi semua pemain-pemain wayang putih di Nusantara. Nah, sebelumnya sobat budaya jangan lupa subscribe, like, comment, share channel Gubuk Inovatif agar kami lebih bersemangat. Nah, saudara Ringo, apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah lama kita nggak ketemu. Sangat lama. Sangat lama, kira-kira 6-7 tahun yang lalu ya. Iya, sekitar segitu. Benar lah, sebelum corona kita juga sudah tidak ketemu Pak. Iya. Dan kita juga pernah satu panggung di Gudo, terus di Temanggung. Ya. Terus kita juga pernah main di gereja, ingat ya? Iya, di Temanggung juga kalau nggak salah. Iya, di Temanggung itu, terus tidak salah dalangnya itu Sony ya. Sony Van Asmara dari Gudo, Jombang. Ingat nggak waktu pertama kali ketemu sama saya main di mana? Di Malang ya? Bukan. Di mana? Jogja. Oh iya, kita jalan-jalan ya. Betul, betul. Jadi memang apa ya, kadang-kadang kan memang saking lamanya tidak ketemu, memori itu tidak belum terbuka. Nah, saudara Ringo, sesuai acara kita Sambang Konco Putehi, nanti sampean bisa mengutarakan pengalaman maupun bisa menceritakan perjalanan sebelum dan sesudah menjadi pemain wayang putih sampai sekarang ini. Jadi acara Sambang Konco nanti mengulas semua cerita-cerita pengalaman selama dia berjalan menekuni kesenian wayang putih. Nah, Mas Ringo bisa menceritakan, ingatkah tahun berapa sampean ini mulai menekuni wayang putih? Kalau saya mulai naik panggung mulai nyuci itu kalau nggak salah tahun 2007 atau 2008 tuh. Sekitaran itu ya. Ya. Itu ikut papa saya di Sidoarjo. Kan kebetulan waktu itu memang ada salah satu personil itu ada halangan jadi nggak bisa main. Kebetulan papa saya tanya, "Gue mau nggak ikut naik ke panggung, ikut main?" Ya udah saya coba. Itu di Sidoarjo, Kelenteng Sidoarjo. Pertama kali. Berarti sekitaran tahun 2007-2008 ya. Nah, Mas Ringo, begitu sampean naik panggung ikut papa Pak Subur sebagai dalang senior kita juga, itu langsung belajar musik atau pegang wayangnya dulu? Pegang wayang dulu. Oh, jadi asisten dalang? Asisten dulu. Oh iya, dari ikut papa dari kayak kesempatan suruh main karena ada halangan satu salah tim yang tidak bisa ikut pentas. Berarti ada penawaran dari Pak Subur. Nah, setelah jadi asisten dalang dan sampai sekarang pun hampir rata sampai sudah bisa menguasai musiknya itu ya. Kalau musik sudah bisa, udah tahap ke di bawah dalang sih, yang trompet itu kan. Itu kan ada tahapnya sebenarnya. Iya, betul. Dari sebelum videonya sudah saya jelaskan, dan itu rata-rata ya kan, dari pemain wayang putih begitu dia naik di atas panggung itu kan kebanyakan kita harus belajar pegang wayang dulu. Betul. Ada yang langsung ke tambur, ada yang ke gembreng dan segala macam, tapi rata-rata awal mula kita belajar wayang putih kan pasti pegang wayang sebagai asisten dalang. Nah, Mas Ringo,
setelah ikut papa dengan sekarang ini sudah bisa menguasai alat musik, sampean bisa menceritakan dari mulai awal sampai sekarang pernah ikut dalang siapa saja? Oh, jadi gini ya, waktu pertama kali saya main wayang, itu kan memang gantiin dulu. Setelah itu saya ditanya sama papa, kamu kira-kira minat nggak terjun ke wayang potehi? Potehi Kan gitu. betul. Terus saya bilang, ya coba dulu aja pak, bilang gitu. Tapi kalau misalnya kamu ikut ke wayang, kamu nggak bisa sama papa, soalnya personil papa sudah lengkap. Oh ya, sudah punya tim sendiri. Nah, terus ikut siapa? Kamu ikut ke Eyang D, Oh, Pak Sesomo. Pak Sesomo, Iya, betul. papanya Mas Sony. Iya, betul. Itu, jadi saya diikutkan ke timnya Eyang D. Pak Sesomo atau Pak Nah, Suwardi. itu sampai lama sih, berapa tahun gitu ikut itu. Setelah itu mulai saya kan pasti ada info misalkan dari tim lain kekurangan orang, oh ini pakai Ringo aja, itu sudah bisa. Jadi ikut Pak Purwanto, ikut Pak Almarhum. Mujo, Widodo, siapapun, termasuk almarhum Mbak Simcon juga Pernah ikut sama pernah itu di Krian sama Jombang. Oh iya. Pak Keke pernah ikut juga ya? Pernah, hampir semua pernah kecuali yang dari Semarang, Pak Tio. Itu saya belum pernah itu. Belum pernah. Belum pernah dari dulu. Betul, saya juga belum pernah sih satu kumpul ketemu di Mojagung. Cuma di Mojagung itu dia apa ya kayak jadi penceramah itu loh, di pertemuan agama Konghucu atau apa. Dia nginap di Mojagung. Saya juga ketemu, waduh, Cik Tiongki, cuma belum pernah kita main sama orang Semarangan. Dan kita juga pernah dulu di Kertosono juga ya kita kumpul. Kalau tidak salah juga dalangnya Sony, Pak Purwanto juga, bahkan Pak Subur pun juga ikut dalang. Karena gini sobat budaya, dalam satu panggung mungkin kalau ada 2 atau 3 dalang, itu pasti kita beri kesempatan ya, jangan hanya istilah 1 kali gajian atau 2 kali gajian, terserah bagaimana solidaritas kekeluargaan kita dalam satu tim kan, demikian ya Mas Ringgo. Betul. Nah, Mas Ringgo, sekarang kan sampean ini juga termasuk generasi baru kan di dunia wayang putih. Baru ya. Dan kita juga semua, bahkan di videonya Pak Mujiono, Pak Alijeng dan Pak Keke sudah menyatakan sekarang dalang-dalang kan pada sepuh semua. Iya. Usianya rata-rata sudah 50 lebih, bahkan ada yang 60 lebih. Iya. Nah, sampean kan sebagai putra dalang istilahnya, Pak Subur juga dalang. Sampai sekarang belum ada minat untuk duduk sebagai dalang. Kalau minat sih ada, terus juga dukungan juga ada. Dari Papa, dari Pak Muji, dari Pak Tony juga. Cuman saya ini masih minder. Mental belum siap mungkin. Mental belum siap. Iya. Karena mungkin dari segi bahasa atau apa saya masih untuk mengarang ceritanya itu saya masih belum mampu. Gitu. Oh gitu ya. Memang tidak gampang duduk sebagai Sangat seorang sulit. dalang. Dan dalang juga mempunyai tuntutan, minimal kan harus menguasai alat-alat musik juga di dalam panggung. Dulu di videonya Pak Mujiono juga cerita pengalaman mengatakan kita waktu berangkat di Bali ada salah satu timnya yang sakit, bahkan sampai opnam di rumah sakit, akhirnya Pak Mujiono main 4 orang. Lah inilah seandainya kalau dalangnya tidak menguasai alat musik, tentu kan tidak jadi pentas. Iya. Makanya kan memang duduk sebagai seorang dalang itu tidak gampang, apalagi dia menjadi tuntunan di dalam sebuah panggung dan mengarahkan pertunjukan itu menjadi tontonan, tuntunan dan tatanan gitu Mas Riko. Memang nggak gampang. Dan sebagai generasi baru kita juga banyak kan sekarang teman-teman di Tulungagung juga banyak, di mana Jombang Gudo juga ada, itu banyak generasi. Mungkin harapan Mas Ringgo kepada sesama teman-teman generasi baru lah, ada motivasi atau harapan mungkin untuk bagaimana caranya kita bisa melestarikan wayang putih ini jangan sampai punah di Indonesia. Kalau saya sih inginnya itu kita itu kerjasama baik ya. Dari tim manapun, entah dari kota mana atau mana gitu kan. Soalnya memang karena memang udah terbatas sekarang ya kan. Kalau dulu kan memang sangat banyak personilnya, tapi sekarang udah kadang pun kita juga sampai nggak bisa ngelayani karena memang kekurangan personil. Nah dengan adanya para generasi muda yang pada itu kita sebenarnya juga sangat terbantu dengan adanya mereka gitu. Seupaya kalau saya sendiri juga kalau misalkan kumpul gitu ya, kalau misalnya saya mampu saya juga ajari gitu. Apa yang saya bisa, misalkan dia nggak bisa apa saya ajari. Yang penting ayolah kita berkembang bersama, naik bersama gitu. Betul. Karena untuk generasi baru
karena nanti kedepannya dia berperan penuh dalam kesenian budaya wayang putih. Sudah dalang aja kan, mulai papa dari Pak Subur, Pak Mujiono, Pak Keke, bahkan Pak Gyojang dari Tulungagung, Pak Sirat pun semua kan rata-rata sudah 60 lebih. Iya. Itu loh. 60 ke atas. Kalau tidak ada generasi baru sebagai seorang dalang, kalau kan gini, kalau kebanyakan pajak tidak ada dalangnya ya tidak jalan kan gitu. Nah, kadang-kadang dalang tidak ada pajak, dia masih ada alternatif lain. Gitu loh. Karena kan zamannya kan digital sekarang gitu loh. Kalau semua manja, kalau tidak ada dalang ya jelas tidak bisa main. Itulah makanya kan sampean kan sudah istilahnya banyak menguasai musik pelan-pelan nanti merangkak sebagai seorang dalang. Karena apa? Yang saya ketahui kan lahan atau sawahnya Pak Subur ini kan banyak. Iya. Dan lagi kan siapa Alfian itu kan sebelum sudah dalang tapi kan sementara kan berhenti dulu kan kerja yang lainnya itu kan. Kan sungguh memang tidak apa-apa kan tidak bisa dipungkiri kan Mas Ringgo, dalam 1 tahun 12 bulan kan jarang sekali kan kita main full kan tidak mungkin. Ada yang mungkin cuma bisa dihitung jari lah kayaknya sudah tidak mungkin lah. Gitu loh. Pasti kan dalam 1 tahun 12 bulan kita main 6 bulan 7 bulan, yang 5 bulan istirahat, kadang main 8 bulan, 3 bulan mesti istirahat kan gitu. Betul. Memang sebagai seorang pemain wayang putih itu kalau tidak mempunyai kerjaan sampingan atau mungkin waktu pentas kita ngirit, bisa hemat nabung untuk menjemput masa istirahat itu mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, Mas Ringgo, sesuai tema kita Sambang Konco, apa itu mungkin sampean mempunyai pengalaman atau cerita entah pahit manis atau suka duka sebagai seorang pemain wayang putih, mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan. Oh, aku pernah main ke sana, ada cerita begini seperti kemarin cerita dari Mundien dari Kampung Buko ya. Dia menceritakan suka pengalaman mendapatkan waktu ketika main di Semarang. Taikan sih dia dapat istri di sana. Dapat jodoh ya. Dapat jodoh lah. Mungkin ada sih sama menceritakan, oh ya ini punya pemain terkesan di mana atau ketemu gimana. Barangkali ada cerita. Kalau pribadi saya, kalau waktu saya masih muda ya, masih bujang lah. Itu saya suka aja karena apa? Ibarat kita ini berlibur terus dapat gaji kan gitu. Tapi kalau setelah berkeluarga itu udah beda cara berpikirnya ya kan. Kadang kita juga apalagi kalau pas punya anak lagi waktu masih kecil lagi itu kan lagi kangennya kita harus meninggal. Dan misalkan kayak ada kabar mendadak. Kadang-kadang kalau misalkan jaraknya dekat sih nggak apa-apa, kita mungkin bisa pulang. Tapi kalau misalkan jarak jauh kan kita nggak bisa pulang kan gitu. Betul. Contoh kayak Pak Slamet dulu waktu sama saya di Tulungagung Jakarta. Itu dia baru datang kalau nggak salah. Itu dia dapat kabar kalau papanya meninggal. Langsung pulang. Kan jauh juga. Jauh gitu. Memang sama. Rata-rata cerita sebagai pemain wayang putih Mas Ringgo. Hampir rata-rata kita juga tidak bisa memungkiri kalau kita masih bujang itu enak. Istilahnya dapat kontrak jauh, suasana baru, kita juga dibayar. Masih dibayar. Nah, itu kan buat senang-senang kan. Kalau sudah berkeluarga, memang sobat budaya, keluarnya sama, kita meninggalkan keluarga itu yang paling berat. Apalagi anak-anak masih kecil nanti dapat kabar, belum kalau yang sakit, yang ini. Tapi itu sudah menjadi risiko kita sebagai pemain wayang putih. Kita harus siap. Kita harus siap konsekuensinya. Kalau memang belum keluarga sih enggak terlalu berat ya. Kalau memang sudah keluarga, kita mau enggak mau sebagai pemain wayang begitu dapat kontrak kita harus meninggalkan keluarga. Dan itu pun rata-rata kan juga lama gitu loh, minimal 1 minggu 10 hari, paling lama berbulan-bulan kan kita nggak pulang gitu loh. Memang apalagi ya sekarang zamannya sudah digital, sudah kita bisa pakai via telepon, via call ya. Nah kalau dulu zaman saya masih jadul, waduh, kalau ingat anak istri cuma nunggu, kadang-kadang SMS, telepon, tapi kan sedikit-sedikit bisa mengobati rasa rindu gitu loh. Memang apa ya, menjadi pemain wayang putih itu seniman itu memang berat sobat budaya. Istilahnya itu hampir semua keluhannya diceritakan itu pengalaman pribadi, pengalaman suka dukanya sebagai pemain wayang putih, apalagi yang sudah berkeluarga itu sama. Mayoritas sekarang berat meninggalkan keluarga dengan jangka waktu yang lama gitu loh. Apalagi nanti kalau ada kabar duka, kita jauh. Kalau kita tidak pulang yang namanya orang tua, kalau kita pulang toh tim kita nanti yang kesusahan kan gitu.
Karena kan minimal kita main 5 orang, 5 maksimal 6 orang. Kalau yang satu pulang otomatis kan Ya, 4. di segi permainan kan pasti akan berkurang kan gitu Mas Ringgo. Nah, Mas Ringgo, Iya. mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan mengenai acara Sambang Konco ini. Mungkin dengan acaranya kan begini, selama ini kan kita pemain-pemain wayang putih kan jarang diekspos ya, jarang diketahui orang. Oh, yang tahu dari Surabaya ada ini cuma kan belum tahu personalianya gitu loh. Mungkin ada pesan-pesan dengan acara Sambang Konco Putih ini bareng, wah ini begini, dengan acara ini kita bisa lebih diketahui atau bagaimana, barangkali ada disampaikan, monggo. Kalau saya sih terutama untuk para pelaku potehi ya, untuk yang lainnya saya sih inginnya ayolah kita bersatu, kita bekerja sama, kita naik bareng. Ya, Jadi kalau misalkan ada kerepotan gitu kan, kita itu mudah. ya, Ya kan, kita kalau saling bantu. Oh, misalkan kita ada job di sini tapi kita kekurangan orang satu aja, itu pun nggak bakal bisa main. ya, susah. Bisa pun tapi memaksa. Kadang juga dari pihak panitia juga nggak mau. Betul, Tahunya kan 5 orang, kok ini kok 4 orang, kan kesannya kayak meremehkan kan gitu. betul. Untuk para yang tapsya atau yang para umat Yang mungkin bisa dibantu ya kan, dengan menanggap potehi kan gitu, juga melestarikan kebudayaan mereka gitu kan. Betul. Memang kita tidak bisa sela istilahnya, memang potehi ini kan kita ngadopsi dari negeri Tiongkok, tapi sekarang kan sudah menjadi bagian budaya bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai pemain wayang potehi sama-sama dengan para senior kemarin juga sudah berharap di tangan generasi pemain baru-baru inilah nanti potehi kedepannya lebih bagus, lebih baik. Kan karena apa? Sekarang zamannya kan sudah beda, digital. Kalau dulu orang tidak punya hiburan, jarang punya TV, lihat wayang di kelenteng. Lah sekarang bagaimana cara kita mengajak generasi Z ini kembali ke budaya? Itulah. Dan sekarang kita juga pelaku seni wayang potehi, semoga saja nanti generasi baru kedepannya itu bisa membawa potehi yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu ya Mas Ringgo. Nah, terima kasih Mas Ringgo sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang, menukar pengalaman di dalam acara Sambang Konco Potehi. Saya mengucapkan terima kasih mewakili Museum Gubuk Wayang, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Semoga Mas Ringgo sekeluarga diberikan keselamatan panjang umur, sehat walafiat, dan dilancarkan semua urusan. Amin. Nah, demikian sobat budaya di seluruh Nusantara, obrolan santai saya dengan Ringgo, pemain wayang putih asal kota Sidoarjo. Nah, seperti di video sebelumnya, saya akan tetap menyambangi konco-konco pemain putih yang ada di Nusantara. Terus ikuti channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Tunggu kedatangan saya di kota-kota selanjutnya. Sampai jumpa. Salam budaya menyatukan bangsa.